Sufisme sangat diakui sebagai salah satu bagian penting dari identitas Islam masyarakat Turki. Ya. Unsur manusia kan ada unsur jasadi sama unsur ruhi. Betul. Jadi unsur ruhnya itu berperangnya melawan egosentris dalam diri betul kita sekali. itu. Seperti yang tertulis di bajunya Mas Dar kan, induk segala berhala adalah aku. Nah, ketika kita sudah bisa terlepas dari segala aku ini keakuan egosentrisnya, kita sebenarnya naik ke aspek kita yang lebih tinggi. Kita mau berkorban buat orang lain, kita mau memikirkan kepentingan masa depan, begitu. Saya membaca biografi Mas Ibnu juga pernah studi di Turki ya. Ya. Di mana Turkinya namanya? Di Turki saya selama 3 tahun itu sempat tinggal di 2 kota. Satu pertama di kota Samsun, ada di provinsi Laut Hitam, yang berseberangan dengan Laut Hitam dan Ukraina. Dan satu lagi di kota Istanbul. Istanbul ya? Oh, Istanbul. Istanbul ini kota besar juga itu ya? Istanbul bagian Eropa saya tinggal. Karena Istanbul itu kan terbagi 2, ada yang masuk ke wilayah Asia, ada yang masuk ke wilayah... Memang Turki kan negara yang berada di transbenua ya? Yap. Sebagian besar di benua Asia, sebagian kecil di benua Eropa. Iya, betul. Sehingga itu juga memiliki nanti beragam kebudayaan. Betul. Beragam kebudayaan menyampur di situ, ada kebudayaan Eropa, kemudian Asia dan sebagainya. Mas Ibnu selama belajar di sana, kira-kira sebagai orang Asia ya, ya bagaimana di sana diperlakukan, Mas? Apakah seperti belajar di negeri sendiri? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Perlakuan orang-orang di sana bisa dibilang positif ya, sangat positif. Ketika mereka melihat ada pelajar dari luar negara mereka, bagi mereka kan kita orang asing. Ketika ada pelajar asing dan terutama datang dari negara-negara Muslim yang mayoritas, Indonesia sangat terkenal di sana. Indonesia, Malaysia, kita sangat terkenal di sana. Mereka senang ketika melihat ada putra-putri dari negara-negara tersebut mau belajar, dan dalam hal ini belajar agama di negara mereka. Mereka merasa bangga tentu saja. Dan selama kuliah di sana, tantangan apa nih yang Anda dapatkan, yang Anda alami, dan bagaimana Anda menyelesaikan tantangan ini, masalah itu? Karena kan tentu belajar di negeri orang kan, pertama budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, hal-hal yang berbeda banyak lain, dan bagaimana Anda menyelesaikan problematika itu? Saya pribadi tidak mengalami kesulitan yang besar ya dalam beradaptasi begitu. Mengadaptasi bahasa mereka, mengadaptasi makanan mereka, kuliner mereka, dan mengadaptasi watak orang-orang Turki itu sendiri. Bahasa, makanan, dan watak sangat berbeda. Sangat jauh perbedaannya antara bahasa, makanan, dan watak kita, orang Indonesia. Dan kesulitan, kebanyakan teman-teman mengalami kesulitan di makanan sebenarnya. Katanya manis ya di sana ya? Makanan di sana ya kalau nggak manis, asin gitu. Kalau nggak manis ya asin. Asin dalam arti gurih lah begitu ya. Kalau kita kan macam-macam. Kita pernah ketika di Turki sana bikin sate sesama pelajar santri Indonesia. Kita bikin sate. Tahu sendiri kan sate itu kita kasih bumbu macam-macam. Ada bawangnya, ada bawang merahnya, ada bawang putihnya. Yang mau pedas bisa dikasih lada. Kita kasih kecap juga sampai manis. Mereka aneh itu. Kenapa kayak manis, pedas, campur, asin, asam campur? Mereka heran kenapa bisa begitu. Mereka menganggap itu agak sedikit aneh. Karena buat mereka ya yang namanya makanan ya satu jenis rasa. Kalau pedas ya pedas, gurih ya gurih, manis ya manis. Gitu. Dan problem bahasa gimana, Mas? Susah nggak belajar bahasa Turki? Belajar bahasa Turki. Saya pertama kali datang di Turki itu satu asrama dengan seorang mahasiswa dari Libanon, dari Lubnan. Dan saya banyak belajar dari beliau. Saya tanya kepada beliau bagaimana bisa menguasai bahasa Turki dengan baik, sehingga bisa bercakap-cakap dengan ringan, bisa mendengarkan pelajaran dengan mudah, menyerap pelajaran dengan mudah, begitu. Karena kata pengantarnya bahasa Turki di sana kan semua. Saya tanya-tanya kepada beliau bilang kalau kita sungguh-sungguh ya 5-7 bulan kita bisa kuasai. Begitu. Patokan saya perkataan beliau itu. Saya ambil 7 bulan. 7 bulan saya pasti bisa menguasai bahasa Turki dengan baik. Dan itu, asal kita sungguh-sungguh dalam dan itu bisa. Dan itu bisa, alhamdulillah. Ya,
memang kalau belajar bahasa kan kalau sudah terjun ke daerahnya ya, saya kira pasti udah otomatis ya kan bisa menyesuaikan. Betul beda saat kita belajar Turki di Indonesia misalkan. Atau belajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah kita tahu sendiri dari sekolah dasar sampai sekolah dari SD sampai kadang kuliah bahasa Inggris kita masih amburadul sampai sekarang masih amburadul ya itu. Mas Ibnu kan belajar di Turki ternyata belajar agama Islam di situ. Agama belajar tentang akidah, tentang tasawuf, tentang ilmu-ilmu yang lain, yang ulumus syar'iyah dan sebagainya, tentang keislaman di situ. Kenapa memilih Turki ya? Padahal pusat studi keislaman kan tidak hanya Turki ya. Ada di Mesir, ada di Iran, ada di Arab Saudi, di beberapa negara-negara yang lain. Kenapa Turki? Saya nggak tahu kenapanya mungkin ya, karena bukan salah saya. Oh gitu. Iya, jadi saya hanya kebetulan sedang berada di pondok pesantren mereka di Indonesia ini. Oh, cabang mereka di sini. Di sini ada, dan saya tinggal di situ selama menjadi mahasiswa di UNJ. Jadi ada pondok pesantren mahasiswa di daerah Rawamangun. Pondok pesantren Sulaimaniyah. Saya tinggal di situ. Dan ketika sudah lulus dari S1, mereka para ustadz menawarkan kepada saya, gimana kamu mau lanjut nggak ke Turki, mondok? Tapi mondok ya, bukan S1, bukan S2. Ya. Intinya untuk mempelajari agama secara lebih dalam. Bagi saya tidak ada bedanya, karena yang ada di benak saya ketika dikatakan mempelajari agama adalah mempelajari secara akademik. Ya, bukan kita kayak seperti pergi ke pengajian, mendengarkan ustadz dan kemudian kita terima begitu saja. Enggak. Bagi saya, persepsi yang ada di benak saya adalah saya akan pergi ke sana untuk mempelajari agama secara akademik tentu saja. Dan apa salahnya begitu? Kita bisa mempelajari hazanah pemikiran Islam Syiah di Iran tentu saja. Kita bisa mempelajari hazanah pemikiran Islam Sunni yang lebih berorientasi Salafi di Arab Saudi misalnya, atau kita bisa mempelajari Islam Sunni mainstream di Azhar, Kairo. Ya, dan kita bisa mempelajari di tempat-tempat lain juga. Salah satunya di Turki. Di situ dalam hal ini saya merasa mempelajari Islam secara akademik di Turki. Ketika kesempatan itu datang, saya terima dan saya nikmati. Dan Turki kan itu negara dengan banyak peninggalan kebudayaan Islam di situ ya. Apalagi ada kekhilafan Ottoman ya. Kekhilafan global yang terakhir adalah di sana. Turki Utsmani Ottoman itu sekitar, kalau nggak berkuasa sekitar 600 tahunan. Sekitar 600 tahun. Terus tahun di situ, walaupun sebelumnya ada Seljuk. Ada Seljuk dan ada yang Abbasiyah itu sendiri di Baghdad, ada Umayyah di Andalusia. Nah, dengan peninggalan Ottoman itu menjadi kekayaan tersendiri bagi Turki. Bahkan tokoh-tokoh besar ada Maulana Jalun Rumi juga makamnya di sana. Kemudian Sadruddin Qunawi juga. Qunawi itu artinya orang Konya. Ya, orang Konya di situ. Kemudian ada Shams Tabrizi juga di situ makamnya. Karena kebetulan di Nurwala itu ada program belajar tasawuf sambil jalan-jalan. Wow. Jadi ada travel, kita sempat sebelum corona itu tujuannya di sana. Di Konya sama Istanbul. Dua kota ini kita belajar tasawuf sambil jalan-jalan. Kita mengunjungi Maulana Rumi. Di situ kita saat mengunjungi Maulana Rumi kita menyampaikan tentang ajaran-ajarannya, membaca kitab-kitab Ruminya di situ. Kemudian mengunjungi Shams Tabrizi, ziarah ke sana juga demikian. Kemudian Al-Qunawi juga di sana demikian. Karena memang Qunawi ini kan menjadi jangkar ajaran tasawuf Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi kan, lewat tangan beliau lah tasawuf Ibnu Arabi semakin berkembang pesat dan sebagainya. Sehingga kita juga belajar di situ. Jadi ada tagline-nya belajar tasawuf sambil jalan-jalan. Kebetulan itu di edisi pertama di Turki, di Konya sama Istanbul. Walaupun entah itu setelah itu badai corona menghantam, dan saya kira semua travel juga agak kesulitan. Sehingga sampai sekarang kita belum mengadakan lagi. Insya Allah di beberapa tahun ke depan semoga bisa mengunjungi beberapa kota-kota negara-negara tertentu yang di situ kita
belajar tasawuf sambil jalan-jalan. Ya. Saya rasa menarik ya, karena berbeda dari kecenderungan umum masyarakat Indonesia ketika mendengar Turki, Kapadokia, begitu, balon udara, jalan-jalan saja tanpa belajar, dalam hal ini belajar tasawuf. Dan Turki itu memang negeri Muslim yang sangat kaya dengan hazanah, dengan praktik, dan dengan budaya tasawuf. Sufisme sangat diakui sebagai salah satu bagian penting dari identitas Islam masyarakat Turki. Ya? Agak berbeda misalnya ketika kita pergi ke tempat seperti Saudi ya. Kita tahu sendiri Saudi punya persepsi yang kurang baik tentu saja dengan tasawuf dan dengan ulama-ulama sufi begitu. Mungkin dalam hal ini mungkin Turki sama seperti Iran misalnya yang sangat kental dengan pengaruh tasawuf itu sendiri. Dan di zaman Turki Utsmani misalnya, mereka itu kerajaan selalu membagi dua tentara. Jaish atau juyushnya itu dibagi dua. Ada tentara secara fisik ya, fisik yang akan terjun ke lapangan, ke medan perang untuk berhadapan dengan musuh, memegang senjata, mengatur strategi. Dan ada juyush yang bersifat maknawi. Mereka ini para sufi. Mereka berperang dalam arti maknawi, mendukung kemenangan dalam berbagai macam peristiwa peperangan yang mereka alami, tapi tanpa terjun ke lapangan. Biasanya mereka berkumpul, melingkar, membaca doa dan lain sebagainya, hizib dan lain sebagainya. Itu kemudian budaya-budaya seperti itu masih berlangsung sampai sekarang, bahkan di Indonesia juga. Saya masih ingat misalnya dulu Mas Dar ngalamin atau enggak ketika menjelang UN di masa-masa SMA dulu. Istighosah. Ada istighosah, ya kan? Ada muhasabah. Selain kita try out, selain kita belajar ujian, tapi kita juga disediakan oleh sekolah kan tentu saja yang menyediakan fasilitas istighosah, istighfar, muhasabah. Unsur manusia kan ada unsur jasadi sama unsur ruhi. Betul. Jadi unsur ruhnya itu berperangnya melawan egosentris dalam diri betul kita sekali. itu. Itu yang disebut oleh sosiolog Emile Durkheim sebagai homo duplex. Bahwa manusia itu tidak semata-mata makhluk yang hidup dalam dimensi fisik biologisnya saja. Tapi dia juga punya fisik yang lebih tinggi daripada itu. Orang menyebutnya dengan aspek transenden, aspek spiritual, apapun itu. Tapi itu adalah aspek di mana kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Seperti yang tertulis di bajunya Mas Dar kan, induk segala berhala adalah aku. Nah, ketika kita sudah bisa terlepas dari segala aku ini, keakuan ini, kita sebenarnya naik ke aspek kita yang lebih tinggi. Kita mau berkorban buat orang lain, kita mau memikirkan kepentingan masa depan, begitu. Dan ini quote yang saya kira sangat saya sukai dari Rumi. Karena ini kadang kita menghayati induk segala berhala adalah aku. Jangan-jangan selama ini kita takbir itu membesarkan diri kita. Betul sekali, betul. Akhirnya kita menjadi berhala dari kita, ingin dikenal, ingin macam-macam semuanya. Jadi quote ini mengajarkan kepada saya pribadi itu ada terkait tentang kesadaran. Betul. Jangan sampai aku egosentris ini menguasai dalam diri ini sehingga berhala itu bukan yang di luar kita tapi dalam diri kita. Dan yang patut kita sembah itu hanya Tuhan kita. Kita hanya abd, hanya hamba. Seorang hamba yang minta pertolongan, minta ini dan sebagainya. Tadi kan kita bicara tentang Ottoman ya. Turki itu dimensi tasawufnya kental. Di zaman Turki Utsmani atau Ottoman itu. Gimana? Ini kan Mas Ibnu belajar di Turki setelah runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Dan dalam sejarah itu Ottoman itu kalau nggak salah secara resmi bubar itu di tahun 1924. Walaupun di tahun 1914 itu sudah mau gonjang-ganjing udah tinggi. Dan itu kemudian digantikan menjadi Republik Turki yang diperakasai oleh Kemal Atatürk. Atatürk sendiri kan suatu gelar gelar Bapak Turki. Moyang Turki. Dan Atatürk ini kita kenal dalam sejarah itu lebih bersifat sekuler, mencoba untuk memisahkan antara agama dengan dunia. Dan setelah zaman Kemal Atatürk berdiri macam-macam, apakah
tradisi-tradisi yang seperti itu, tradisi dalam sebelumnya Sufi diposisikan itu tetap eksis atau runtuh di zaman itu? Ya, mungkin saya mau mulai seperti ini ya, Mas Dar, bahwa keruntuhan khilafah global Utsmaniyah itu hal yang sebenarnya tidak perlu diromantisir oleh kita Muslim hari ini. Artinya kita selalu melihat zaman itu sebagai masa yang lebih indah, yang lebih Islami seperti itu. Saya rasa tidak. Itu adalah satu periode di mana apa yang orang sebut zeitgeist-nya berbeda dengan zeitgeist hari ini. Nafas zamannya berbeda dengan nafas zaman hari ini. Tadi Mas Dar menyebut bahwa sejak abad ke-18, tahun 1914 itu, di Turki sudah mulai banyak aspirasi untuk berubah. Artinya, karena dunia memang sudah berubah. Sistem sudah berubah. Dinasti itu di mana-mana sudah tidak bertahan. Begitu. Termasuk bukan hanya dinasti Islam, dinasti yang bukan dari kalangan kita, dinasti Eropa seperti Britain, Portugal, Spanyol, itu juga tidak bertahan dan kemudian berubah menjadi bentuk nation state, negara bangsa seperti itu. Ketika dorongan zaman dari berbagai macam belahan dunia terjadi seperti itu, hal yang sama pasti akan terjadi di Turki juga. Sehingga masyarakat Turki mengeluarkan aspirasi untuk melakukan perubahan dalam hal ini mengubah sistem pemerintahan, mengubah sistem kekuasaan dan seterusnya. Dan kemudian itu selesai pada tahun 1924 dengan berdirinya Turki sebagai negara bangsa, republik seperti itu. Termasuk kita kan di Indonesia, kita juga dulu sempat mengalami masa-masa kesultanan, banyak sekali ada kesultanan Islam di sini di mana-mana. Dan kita kemudian pada tahun 1945 memilih nation state. Karena dunia memang sedang mengarah ke sana. Jadi saya rasa Muslim hari ini, terutama anak-anak muda ya, saya rasa tidak perlu untuk mengatakan bahwa model ideal bagi seorang Muslim untuk tinggal di sebuah negara adalah model negara khilafah. Tidak. Karena Islam tidak mengatur tentang model negara apa atau sistem pemerintahan yang seperti apa. Kita tahu sendiri, khalifah yang pertama, 4 khalifah kita yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, masing-masing dipilih dengan cara yang masing-masing berbeda, tidak ada yang sama sekali begitu. Hal itu memang karena tidak diatur oleh syariat kita, itu diserahkan kepada. Setelah kepemimpinan Atatürk itu, pertanyaan saya kan gitu, bagaimana nih? Apalagi dia kan mengusung tentang Barat, kemudian mengusung tentang sekularisme. Itu benar-benar terpisah kah atau enggak? Ya, tentu saja pengalaman sekularisasi yang terjadi di Turki tidak bisa kita samakan dengan pengalaman sekularisasi yang terjadi di negara Muslim lainnya. Turki agak berbeda. Saya mungkin mengingat Nurcholish Madjid yang pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Atatürk sebenarnya sangat berlebihan dan membuat dunia Islam merugi. Karena dia melakukan sekularisasi secara ekstrim dan secara represif. Dia menyingkirkan agama sama sekali. Dia menyingkirkan bahasa yang selama ini dipakai oleh masyarakat Turki Utsmani, dalam arti aksara-aksara Arab itu disingkirkan sama sekali. Dalam satu malam masyarakat lupa dengan kebudayaan dan lupa dengan sejarahnya. Karena Atatürk merasa kalau kita mau maju ya kita harus tiru. Makanya dia Eropa. Dia kan mengusung kebaratan sangat luar biasa ya. Seolah-olah modernisasi adalah westernisasi. Nurcholish Madjid kan kemudian mengatakan modernisasi adalah rasionalisasi, bukan westernisasi. Itu yang terjadi memang di masa Atatürk dan itu patut disayangkan tentu saja karena tindakan-tindakan dia merugikan masyarakat Muslim sendiri karena menjadi lupa dengan sejarahnya, dengan khazanah kebudayaannya, dengan khazanah pengetahuannya, dan kemudian berusaha meniru masyarakat lain, budaya lain secara membabi buta begitu saja, membebek. Jadi kalau Atatürk itu mengatakan jangan taklid kepada ulama, ya jangan taklid juga dong kepada Barat gitu. Yang kita permasalahkan bukan ulama atau Baratnya kan, tapi taklidnya di sini atau membebeknya di sini yang dipermasalahkan. Ya, walaupun makanya di banyak ulama ya, saya kira banyak yang menentang juga di zaman Atatürk ya. Betul. Kayak misalnya kalau kita baca buku-bukunya Said Nursi itu kan. Said Nursi itu menulis tentang
Risalah Nur, masalah ya, betul. Risalah Nur dalam kondisi di penjara di zaman Atatürk juga. Iya, betul. Di penjara dia menulis di situ juga mencoba untuk memberikan perspektif baru. Betul. Terkait tentang kondisi zamannya. Betul, betul. Dan selain di Risalah Nur itu membahas tentang tasawuf, tentang tafsir, tentang akidah, tentang bagaimana tugas manusia modern di kala itu harus bekerja dan sebagainya, harus bertindak apa, itu juga diulas di situ. Saya kira menarik. Dan hal yang menarik dari Said Nursi, tokoh yang lahir di zaman itu, dia ada satu ungkapan yang saya itu menarik, bahwasanya ilmu agama juga harus diajarkan di sekolah-sekolah umum. Ya. Kemudian ilmu sains juga harus diajarkan di sekolah-sekolah agama. Ya. Itu kan tantangan mencoba untuk menyatukan, mengharmonikan, menselaraskan dua kutub ini. Iya, betul. Dan saya kira itu Said Nursi ini sangat membantu sehingga Turki sampai sekarang ini seperti itu. Ini. Tempat saya belajar, Pondok Pesantren Sulaimaniyah, itu didirikan oleh Syekh Sulaiman Hilmitunahan. Beliau hidup sezaman dengan Said Nursi, dan beliau hidup pada masa Atatürk memimpin, dan bahkan setelah Atatürk sudah tiada. Ya, betul sekali. Mereka berdua, termasuk Syekh Sulaiman, adalah ulama yang berusaha menjaga, dalam hal ini berusaha menjaga tradisi Islam, budaya Islam, nilai-nilai Islam, praktik-praktik keagamaan yang selama ribuan tahun diwariskan dari generasi ke generasi supaya tidak hilang sama sekali. Orang-orang seperti Said Nursi dan Syekh Sulaiman Hilmitunahan itu adalah orang-orang yang ketika masa-masa kelam Turki, tetap berusaha menjaga supaya anak-anak Muslim, generasi-generasi selanjutnya tidak kehilangan agama mereka. Orang-orang seperti Said Nursi dan Syekh Sulaiman ini, mereka mengajarkan agama secara diam-diam, underground. Mereka selalu berusaha tetap mengajarkan, tapi tidak ketahuan dari negara, tidak ketahuan dari militer, supaya kegiatan mereka bisa terus berlanjut. Sama seperti Said Nursi, Syekh Sulaiman juga pernah dipersekusi, masuk ke dalam penjara, disiksa, dan lain sebagainya, karena ketahuan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama, mengajarkan kembali ajaran-ajaran Islam ini. Hal yang sama sekali tabu bagi konstitusi Turki saat itu. Saat itu Turki adalah masa yang sangat kelam lah. Bahkan azan itu sendiri harus dikumandangkan dalam bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Itu kan sangat aneh ya. Azan, panggilan sholat, dikumandangkan dalam bahasa Turki. Karena mereka merasa tinggi cintanya dengan nasionalisme mereka, kebangsaan. Identitas yang harus ditonjolkan adalah identitas nasional. Saya melihat itu selaras dengan apa yang memang zaman itu dorong terjadi di mana-mana, semangat nasionalisme. Di mana-mana terjadi seperti itu. Di kita juga terjadi seperti itu kan, semangat nasionalisme sangat tinggi, terutama dalam rangka untuk melepaskan diri dari jeratan penjajahan kolonial begitu. Di zaman sekarang identitasnya berbeda, Mas Dar. Yang ditonjolkan adalah agama, ya nggak sih? Yang ditonjolkan adalah agama. Saya Muslim, dan Muslimnya nggak cukup Muslim tok. Saya Muslimnya Muslim apa nih? Muslim yang sunnah misalnya gitu. Pergi sholat di masjid yang sunnah begitu kan? Pakai pakaian yang syar'i dan lain sebagainya. Ya, saya kira di zaman sekarang bagaimana itu membaca buku Habib Ali Jufri itu menarik. Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun. Itu menjadi, saya kira, buku yang sangat pas lahir di era kita yang seperti ini, yang situasi yang sebagaimana Mas Ibnu katakan. Gini Mas Ibnu, tadi kan kita banyak ya bagaimana Said Nursi, Syekh Sulaiman, gurunya Mas Ibnu, mencoba untuk mengkonservasi menjaga. Kayaknya Mas Ibnu juga habis ada kegiatan yang temanya sama dengan itu ya. Betul. Di mana, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ya. Jadi pada tanggal 18 sampai 21 Mei yang lalu, selama 4 hari saya diundang oleh salah satu NGO yang cukup penting di Malaysia, bernama Sisters in Islam Malaysia, dalam rangka menghadiri strategic meeting mereka untuk menghadapi peningkatan tren konservatisme beragama di masyarakat Muslim regional kita, Asia Tenggara. Pada
pada saat itu yang diundang adalah terutama kebanyakan kaum muda dari Malaysia, dari Indonesia, dan dari Singapura. Yaitu komunitas ini ya yang mengusung selain mengusung isu-isu gender juga di situ ya. Ya, betul, isu-isu gender, artinya pandangan Islam yang lebih progresif, dalam pengertian Islam yang tidak anti dengan kesetaraan gender, dengan kebebasan, dengan keadilan, dengan kemajuan. Mas Ibnu melihat di sana ya, ini kan isu gender kan menjadi isu yang cukup banyak digemari ya oleh para peneliti dan kajian orang-orang Muslim anak muda sekarang. Itu Mas Ibnu bisa melihat nggak bagaimana perbedaannya isu-isu gender di Malaysia itu seperti apa dengan isu-isu gender di Indonesia? Kalau isu-isu gender di Indonesia kan banyak sekali yang bermunculan tokoh-tokoh ya, seperti Kiai Hussein Muhammad itu kan mencoba untuk menyuarakan tentang keadilan wanita, kemudian kesetaraan antara wanita perempuan dengan laki-laki dan sebagainya. Kemudian Kiai Hussein juga melahirkan murid yang saya kira cukup berkontribusi besar, yaitu Kang Fakih. Kang Fakih melahirkan menawarkan konsep pembacaan mubadalah itu, yang mana mubadalah ini teori kesalingan. Saat kalau membaca misalkan satu ayat inna akramakum indallahi atqakum, itu kan walaupun di situ diksinya kum itu untuk mudzakkar, itu juga itu berlaku untuk muannas itu, untuk perempuan. Jadi yang mulia di sisi Allah itu bukan berarti di sini hanya laki-laki saja, tapi manusia secara universal. Itu yang ditawarkan oleh saya kira dalam teori mubadalah, dan itu saya kira menarik teori itu, sehingga saat kita membaca ayat-ayat hukum yang kaitannya itu secara redaksional ini kepada laki-laki, itu juga berlaku pada perempuan. Dan di Indonesia kan cukup masif nih ya. Bahkan udah terjun ke beberapa komunitas-komunitas terkecil. Ada KUPI. Ada KUPI. Konferensi Ulama Perempuan Indonesia. Kalau di Malaysia bagaimana isu kayak gini? Isu yang dihadapi sama, masalah yang dihadapi sama, tentu saja tentang terutama hak-hak perempuan ya. Karena ketika kita berbicara tentang penindasan, ketika kita berbicara ketidakadilan, setelah saya berbicara dengan teman-teman Muslim feminis di Malaysia di sana, saya baru mulai bisa lebih memahami bahwa perempuan biasanya jauh lebih menderita daripada laki-laki dalam hal penindasan yang biasanya terjadi pada laki-laki juga gitu. Dan dalam hal ini makanya penting untuk melihat perspektif perempuan juga. Isu yang dihadapi sama tentang hak-hak perempuan untuk tampil di ruang publik, hak mereka untuk memakai pakaian sebagaimana yang mereka inginkan, tentu tidak tanpa didikte atau diatur-atur oleh orang lain, seperti itu. Atau hak perempuan juga untuk merasakan kesetaraan di rumah tangga begitu, tidak mengalami kekerasan rumah tangga, tentu saja setara dengan suaminya dan lain sebagainya. Isunya sama, cuma perbedaannya saya rasa kita bisa katakan kesetaraan gender, Islamic feminism di Indonesia sudah masuk ke dalam tahap mainstreaming, sudah berusaha dijadikan arus utama dengan kemunculan tokoh-tokoh penting seperti Kiai Hussein Muhammad dan juga Kang Fakih, kemudian Ibu Nur Rofiah dan yang lain-lain. Terutama juga karena kita di Indonesia secara formal kenegaraan kita punya yang namanya Komnas Perempuan, dan juga Komnas Perlindungan Anak, itu kan berbarengan ya. Saya rasa di Indonesia kondisinya jauh lebih baik karena kita punya mainstreaming tersebut. Di Malaysia tantangannya jauh lebih berat karena mereka belum punya wadah dari negara seperti kita punya. Kemudian tokoh-tokoh feminis Muslim mereka masih mengambil dari kita, dari Kiai Hussein Muhammad, dari Kang Fakih, merujuknya ke kita untuk melihat perspektif yang bukan datang dari feminis barat ya begitu, atau feminis muslim yang berasal dari negara-negara western. Kayak Aminah Wadud macam-macam. Aminah Wadud, mereka juga pelajari itu dan lain sebagainya. Cuma ketika mereka ingin lihat perspektif yang lebih nusantara, karena aspek lokalitas tentu sangat penting dan sangat berbeda. Apalagi Malaysia dan Indonesia kan memiliki sangat dekat.
persaudaraan yang dekat banget. Iya, kita kan negeri jiran ya, tetangga. Jadi tantangan mereka jauh lebih besar, dan saya rasa dengan adanya kerjasama yang sangat intens antara berbagai macam pihak dari seperti NGO, seperti mahasiswa atau aktivis atau intelektual publik di Malaysia, Singapura, dan Indonesia, dengan adanya kerjasama jaringan intelektual seperti ini, saya rasa ke depan kondisi yang ada di Indonesia, mainstreaming yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk terjadi juga, walaupun kita tidak tahu butuh waktu berapa lama terjadi juga di Malaysia. Selain isu feminisme, apalagi yang disampaikan di forum itu? Sebenarnya isu paling general yang kita berusaha dalami adalah peningkatan tren konservatisme beragama di wilayah Asia Tenggara. Kita berusaha sebelum itu konservatisme di situ dalam tanda kutip itu dimaknai positif atau negatif. Ya. Kan memang ada beberapa ya, konservatisme itu kayaknya bersifat eksklusif, gitu, intoleran, macam-macam. Ya. Di forum itu seperti apa yang? Kita pertama tentu harus melihat. Kita pertama harus melihat, bukan menjudge. Kita ingin melihat, kita ingin memahami. Jadi kita memulai dengan observe, dan kita mungkin akan berakhir dengan understanding. Dan ketika kita sedang melihat, konservatisme beragama adalah kecenderungan masyarakat Muslim, kecenderungan yang terjadi di dunia Islam untuk menjaga identitas keagamaan dan juga menjaga tradisi-tradisi, norma-norma yang selama ini diwarisi dari generasi-generasi lama supaya tidak hilang, tidak tergerus oleh berbagai macam hal yang terjadi di masyarakat, perubahan, pergeseran, perubahan situasi politik, perubahan situasi ekonomi, pertukaran budaya, dan lain sebagainya. Konservatisme atau Muslim konservatif adalah mereka yang berusaha untuk tetap menjaga, menjaga apa yang mereka anggap sebagai hal yang sakral dari identitas dan ajaran agama. Cuma tidak berhenti pada menjaga itu saja, karena ketika kita mengamati, kita juga mendapati bahwa ternyata konservatisme beragama ini terdiri dari berbagai macam spektrum. Jadi kalau kita bisa lihat, ada spektrum yang sangat ekstrim ke kanan, ada ekstrim ke kiri, dan tentu yang jauh lebih banyak adalah yang moderat, yang wasatiyah. Mereka yang tetap mau menjaga tentu saja apa yang menjadi tradisi hal yang sakral bagi mereka, tapi mereka tidak bersikap intoleran, tidak eksklusif, dan juga tidak mengatakan bahwa hanya dirinya saja sebagai yang benar gitu. Ada ekstrim yang lain, ekstrim yang kanan yang berusaha untuk menunjukkan bahwa Muslim ini adalah mayoritas. Muslim mayoritarianism, berusaha untuk menegakkan kita mayoritas di negeri Nusantara atau di Malaysia atau di Indonesia, kita mayoritas, dan karena kita mayoritas, kita yang berhak berkuasa. Ada Muslim konservatif yang seperti itu, dan yang seperti itulah yang harus dalam arti yang tidak terlalu berlebihan, yang tidak terlalu lebay ya, harus diwaspadai. Dari forum itu apa yang dianjurkan atau rekomendasi dari forum itu seperti apa? Hal yang kemudian kami dapatkan dari forum tersebut adalah kita sebagai masyarakat Muslim atau Muslim society yang lebih progresif, dalam artian yang tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang pada mulanya tidak berasal dari Islam, seperti nilai kebebasan, nilai kesetaraan, atau nilai termasuk kesetaraan gender. Kita mungkin juga termasuk Nur Al-Wala ya, karena saya rasa Nur Al-Wala ini juga karena sangat kental dengan dimensi tasawufnya, terutama tasawuf cinta. Saya rasa itu yang membuat teman-teman Nur Al-Wala juga tidak kesulitan untuk memiliki jiwa yang inklusif, toleran, tidak merasa diri sebagai yang paling benar, dan mau mengayomi orang-orang lain, bahkan orang yang agamanya berbeda. Nah, kita ini harus bekerja lebih giat. Kita yang harus kemudian lebih menurunkan tangan kita ke masyarakat. Karena biasanya
komunitas Muslim progresif cenderung elitis, cenderung akademik. Beberapa. Ya. Sehingga pemikirannya dikonsumsi oleh lingkaran itu saja. Kita hanya istilah mereka, kita hanya bergerak di bubble kita saja, di balon-balon kecil kita saja. Sementara yang terjadi di masyarakat tidak ada kaitannya dengan kita. Dalam artian bukan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi ide-ide kita tidak memasyarakat. Dan itu saya kira PR besar bagi kita semua. Bagi kita semua, bagi betul kita sekali. Semua untuk membumikan ide-ide itu dan tantangannya sangat besar, Mas Dar, karena kita hidup di abad 21 yang bisa kita sebut sekarang sudah abad AI sebenarnya, sudah masuk ke dalam artificial intelligence, tapi artificial intelligence-nya sebenarnya masih baik lah, ChatGPT dan lain sebagainya itu masih embrio, belum capai bentuk yang sangat menakutkan. Kita mungkin sekarang bisa menyebut kita hidup di era algoritma, di mana sirkulasi pengetahuan dan informasi kita tidak ditentukan oleh diri kita sendiri, ditentukan oleh algoritma. Nah, tantangan bagi kaum Muslim progresif adalah bagaimana membuat diri mereka bisa diminati oleh masyarakat yang hari ini lebih banyak beraktivitas lewat media sosial. Begitu, karena kalau kita kembali ke media sosial, salah satu penelitian terbaru dari PPIM UIN Jakarta, mereka menemukan bahwa watak keberagamaan, keislaman yang lebih dominan di Twitter adalah yang konservatif. Perbandingannya sangat jauh antara yang konservatif dengan yang moderat nih. Gitu. Jadi ya kita tahu sendiri kan debat-debat yang terjadi atau isu-isu yang mudah sekali menarik perhatian masyarakat kita di media sosial adalah isu-isu keagamaan yang konservatif, yang mengajak supaya berpakaian seperti ini, perempuan tuh begini loh pakaiannya, bukan seperti ini. Orang Islam itu belajarnya ke ulama ini, ke ustadz ini loh, bukan belajar ke Fazlur Rahman, bukan belajar ke bahkan Ibnu Arabi, ya kan? Bahkan Ibnu Arabi kita tahu sendiri. Saya nggak tahu, mungkin dibandingkan dengan follower akun-akun konservatif, mungkin follower Nural Wala atau follower Lingkar Kaji Filsafat atau follower kita lebih sedikit. Begitu. Dan itu saya kira PR kita bersama untuk membumikan hal itu, sehingga terwujudnya Islam yang rahmah, Islam yang cinta, Islam yang penuh kasih, sehingga nilai-nilai keislaman ini bisa menyelesaikan problematika di situ. Dan kehadiran kita menjadi bagaimana cita-cita Nabi kita, Nabi Rahmat, Al-Quran, kitab cinta, Tuhan Maha Cinta itu terwujud lewat aktivitas kita. Mas Dar, Nabi Muhammad itu kan pernah, Nabi Muhammad SAW kan pernah, koreksi saya kalau saya salah, ke Taif ya, untuk berdakwah, karena sedikit kesulitan ketika menyeru di Mekah, kemudian ke Taif, tapi kemudian di Taif juga reaksinya sama. Beliau bahkan dilempari batu, diludahi, dilempari kotoran, dan seterusnya. Kemudian datang malaikat Jibril. Kita diceritakan seperti itu kan di dalam tradisi. Datang malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kalau kamu perintahkan saya sekarang untuk menjatuhkan gunung ini ke atas kepala mereka, saya lakukan." Nabi Muhammad bilang, "Jibril, jangan. Mereka begitu karena mereka tidak tahu." Bahkan Nabi Muhammad berdoa, Allah maghfir lahum fa innahum la ya'lamun. Dan itu saya kira prinsip-prinsip cinta yang perlu kita, ini tugas kita, generasi milenial, siapapun itu, sehingga agama ini benar-benar tampil dengan wajah cinta. Betul. Saya kira itu, Mas. Masih terima kasih banyak. Kita di pertemuan ini kita banyak hal membahas tentang isu-isu, mulai dari filsafat, isu-isu tasawuf, isu-isu tentang politik, Turki, isu-isu tentang konservatisme, isu-isu tentang beragam. Kita setelah bahas, saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah berbagi pengetahuan di forum bincang santai ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di momen yang akan datang, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, teman-teman, itulah bincang santai kita pada pertemuan hari ini bersama Mas Ibnu Rushd. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan pemuda-pemuda yang lain yang tidak kalah menarik lagi untuk berbagi pengetahuan, berbagi informasi dengan dikemas dengan sesantai mungkin. Terima kasih, sampai jumpa, dan tetap pantengin terus media sosial Nural Wala.